sekarang kami sudah berada di Pengadilan Agama Surakarta kelas 1A dan kami akan melakukan observasi di sini. Jadi Ibu, dengan hormat untuk Ibu memperkenalkan diri di kamera dengan atas nama dan bagian dalam struktur Pengadilan Agama Surakarta. Nama saya Koriza Triahani, saya biasa dipanggil Kori. Saya Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Surakarta kelas 1A. Baik, dalam menjalankan tugas sebagai panitera, menurut Ibu kode etik dalam menjalankan panitera itu seperti apa? Kalau kode etiknya itu terkait kode etik ya, kode etiknya kita itu ya kalau misalnya lagi di persidangan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab. Misalnya kita tidak boleh bermain HP, terus juga kita tidak boleh memihak para pihak gitu, jadi harus bersikap adil mensejajarkan mereka. Jadi nggak ada kita misalnya sama mentang-mentang kita P ini kayaknya menyedihkan terus kita bela mereka, enggak. Jadi kita memposisikan mereka pada posisi yang sama aja, nggak boleh berpihak, jadi harus profesional gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu sebagai panitera ini fungsi Panitera muda ya, hukum panitera ya. muda. Karena kalau panitera itu atasanku. Gitu. Fungsi dan peran peradilan agama dalam hukum Indonesia ini seperti apa? Apakah sangat pentingkah atau bagaimana? Sesuai sama visi misinya ya, jadi menciptakan peradilan yang agung gitu loh ya. Jadi memang kita berusaha menjunjung tinggi keadilan yang sama kayak tadi, tidak memihak siapapun, semua orang yang hadir di sini, para pihak dianggap sama kedudukannya secara hukum gitu. Ini memang penting banget. Gitu. Kalau bukan dari penegak hukumnya siapa lagi kan? Kemudian untuk kasus yang bisa ditangani Di Pengadilan Agama Surakarta. Kalau di Pengadilan Agama Surakarta itu banyak banget yang ditangani nih ya. Jadi ada perkara gugatan namanya, ada perkara permohonan. Jadi perkara gugatan itu yang paling sering itu kan mungkin teman-teman tahu kan namanya cerai gugat, cerai talak gitu ya. Jadi kalau cerai talak itu yang ngajuin pemohon, kalau cerai gugat itu yang ngajuin termohon, yang ngajuin pemohon maksudnya cowok. Kalau cerai gugat itu yang ngajuin cewek, disebut dengan penggugat gitu. Nah selain itu kita itu banyak banget, tapi memang itu biasanya tidak terekspos keluar ya, karena orang kan awam ya, ketika dia ada kepentingan aja dia baru masukin perkara di sini. Ada juga antara lain ya, kalau ada namanya gugatan harta bersama itu juga ada. Terus ya itu yang lain-lainnya. Kalau untuk yang lain permohonan ya, kayak izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami atau istri, ada harta bersama tadi, cerai talak, cerai gugat, penguasaan anak atau hadlonah, jadi kayak minta hak asuh anak gitu loh istilahnya. Terus ada nafkah anak, terus pengesahan anak, ada lagi pencabutan hadlonah, ada perwalian, terus ada ganti rugi terhadap wali, juga ada asal usul anak, terus isbat nikah, izin kawin, dispensasi nikah, wali adol. Wali adol itu kayak ini, orang mau nikah tapi misalnya si ayah yang harus dia bisa menjadi wali, dia menolak untuk jadi wali. Atau misalnya selain penolakan, mungkin walinya itu udah nggak ada lagi ya, maksudnya nggak diketemukan gitu loh, hilang atau apa gitu kan, tidak memberikan kabar sehingga dia nggak bisa dapetin walinya. Sedangkan wali yang lain mungkin nggak ada, jadi dia nanti permohonan wali adol atau wali hakim ke sini gitu. Nanti ada ekonomi syariah itu gugatan. Jadi kalau misalnya perkara perdata terkait dengan bank misalnya ya, dengan bank atau dengan koperasi secara ekonomi, kalau konvensional kita orang-orang ke PN, kita ke PN gitu. Tapi kalau seandainya itu syariah, itu ke pengadilan agama setempat. Ada tentang wasiat, ada wakaf, hibah, zakat, terus penetapan ahli waris. Jadi banyak banget ya, ada pengangkatan anak juga gitu. Tapi memang yang paling banyak dan paling sering itu yang di sini cerai, orang taunya cerai. Ya. Boleh tahu jumlah kasus per tahunnya? Ya nanti bisa saya kasih kok kalau seandainya mau jumlah per tahun ya. Kalau ini kan masih bulan September ya, untuk cerai talaknya itu
Berarti yang ngajuin cowok ya. Cerai talak itu berarti cerai yang diajukan oleh pemohon itu berarti oleh laki-laki. Kalau cerai gugat tadi berarti cerai yang diajukan oleh penggugat itu adalah perempuan gitu loh. Kalau untuk cerai talak sendiri sampai dengan bulan September ya. September di sini 27 September 181. Untuk cerai gugatnya 542. Kemudian untuk proses dalam peradilannya itu ada upaya peradilan seperti mediasi atau Oh, kalau pra peradilan beda ya sama yang di PN ya. Jadi kalau seandainya mediasi itu setiap persidangan itu memang harus selalu dinasehati sampai dengan tahap terakhir, itu wajib majelis hakim untuk menasehati. Kalau yang namanya mediasi itu berarti ketika pertama kali P dan T itu hadir, penggugat atau tergugat, pemohon atau termohon hadir, mau selain cerai ya, maksudnya kayak gugatan waris gitu-gitu. Pertama kali mereka hadir, kedua-duanya itu wajib mediasi sesuai dengan Permen nomor 1 tahun 2016 gitu. Jadi sebelum persidangan dimulai itu kan majelis hakim untuk menasihati para penggugat, tergugat atau pemohon termohon. Iya. Jadi kalau jadi pertama kali itu ya dinasihati. Kalau dua-duanya datang langsung mediasi. Disuruh memilih mediator. Jadi mereka sepakat memilih mediatornya yang mana gitu. Kalau misalnya mereka menyerahkan kepada majelis hakim, nanti majelis hakim yang menunjuk mediatornya. Gitu. Nanti ditunda untuk laporan mediasi. Misalnya dia perlu 2 minggu, ya udah ditunda 2 minggu. Kalau seandainya dia butuh waktu lagi, ya udah bisa diperpanjang. Kalau tadi kan kasus paling banyaknya itu mengenai perceraian. Ya, cerai. Kalau kasus yang paling lama ditangani itu jadi setiap kasus kita nggak bisa bilang itu lama atau sebentar ya, kecuali itu perkara first take. First take itu tandanya untuk cerai yang mungkin pihak lawannya tidak pernah hadir sama sekali. Nah, kalau untuk perceraian, kalau seandainya dua orang itu satunya kekeh mau cerai, satunya enggak, kan ada jawab menjawab ya. Jadi setelah mediasi, baca gugatan, jawab, replik, duplik, pembuktian P, pembuktian T, dan pembuktian sampai yang memang mereka merasa diperlukan dan hakim juga mengizinkan, itu kan bisa panjang gitu. Jadi tergantung di persidangan. Setiap perkara itu kita nggak bisa ini semua perkara perceraian cepat, nggak bisa. Jadi tergantung juga case yang mereka masukkan di posita itu case-nya apa gitu. Terus selain itu juga biasanya itu kayak gugatan waris itu rada lama ya, karena kan kalau istilah gugatan itu berarti ada lawan, ada pihak. Nah, kalau permohonan itu nggak ada lawannya gitu loh. Misalnya dia mau mau tentang penetapan ahli waris. Jadi kalau penetapan ahli waris itu biasanya nih bank itu terkait misalnya tabungan yang meninggal dunia gitu loh. Jadi almarhum yang meninggal dunia, biasanya ahli warisnya sepakat kan, jadi dia cuma sekedar minta penetapan untuk mengurus mungkinnya harta si almarhumah ini atau almarhum. Nah, kalau gugatan berarti ada sengketa, berarti pasti itu tidak bisa dibagi secara alami, atau ada yang nggak setuju jatuhnya ke gugatan. Nah, kalau ada gugatan kayak gitu kan pasti lebih lama ya, karena kan ada yang tidak sepakat, jadi jawab menjawabnya biasanya lebih alot. Biasanya masing-masing juga siap dengan bukti masing-masing, pembuktian masing-masing gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Udah ya.